Sahabat cerita Shanum, apakah Anda merasa bahwa Anda baru saja berhasil menghancurkan sebuah penghalang yang mungkin selama ini tidak Anda sadari, namun sebenarnya itulah yang paling menahan langkah Anda? Tahap paling sulit kini telah Anda lewati, dan sekarang Anda siap melangkah ke realitas yang benar-benar mencerminkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Ini adalah momen yang luar biasa penting, karena semua perjuangan, keraguan, dan hambatan yang sebelumnya terasa begitu berat, kini mulai memudar. Jika Anda akhir-akhir ini merasakan lonjakan keberanian yang tidak biasa, atau mungkin ketenangan yang tak terduga saat menghadapi ketidakpastian, itulah tanda. Itu adalah semesta yang memberi isyarat bahwa sekarang adalah waktu Anda untuk maju dengan penuh semangat dan keyakinan. Anda tidak perlu ragu lagi, karena segalanya telah disiapkan untuk Anda. Jalur yang dulu terasa begitu sulit kini terbuka, dan Anda hanya perlu melangkah ke dalamnya dengan keberanian penuh. Namun, ada satu hal penting yang perlu Anda pahami. Cara Anda berhasil melewati tahap yang berat ini adalah kunci untuk menjaga momentum yang telah Anda raih. Saat ini, Anda tidak hanya sedang bergerak maju, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan Anda. Oleh karena itu, penting untuk tetap sadar dan memanfaatkan setiap peluang yang datang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada sesuatu yang bisa Anda lakukan untuk menguatkan niat ini. Tekan tombol suka di video ini sebagai tanda Anda setuju, lalu subscribe agar Anda terus mendapatkan dorongan positif seperti ini. Jangan lupa, tuliskan angka 77 di kolom komentar di bawah, karena itu adalah simbol niat Anda yang jelas dan kuat. Kirim sinyal itu ke semesta, dan tambahkan komentar lain dengan kata, "Saya siap untuk yang selanjutnya." Percayalah, dengan menyiarkan niat ini dengan lantang, Anda sedang membuka pintu-pintu peluang yang jauh lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Semesta mendengar Anda, dan Anda hanya tinggal bersiap untuk menerima apa yang telah lama Anda tunggu-tunggu. Kini, saatnya melangkah dengan penuh keyakinan dan menyambut apapun yang ada di depan dengan tangan terbuka. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap? Bab 1. Anda meremehkan ketahanan Anda sendiri. Anda sering merasa hampir menyerah, yakin bahwa sedikit lagi tekanan akan menghancurkan Anda. Namun, setiap hari Anda bangun dan melakukan apa yang harus dilakukan. Mungkin bukan dengan gemilang, tetapi dengan ketekunan yang tenang dan penuh perlawanan. Tanpa disadari, ketahanan Anda perlahan terbangun, membentuk diri Anda menjadi sosok yang tak terhentikan. Ibarat mendaki gunung dengan mata tertutup, Anda terus berkata pada diri sendiri bahwa Anda tidak mungkin berhasil. Namun ketika Anda berani membuka penutup mata, ternyata Anda sudah sampai di puncak. Mengapa Anda meremehkan ketahanan Anda sendiri? Karena Anda mengukur kekuatan hanya dari kemenangan besar atau pencapaian mencolok. Padahal, keberanian sejati sering muncul dalam tindakan kecil sehari-hari, seperti tetap tenang di bawah tekanan, menahan diri untuk tidak meluapkan emosi, atau memilih harapan di tengah kegagalan. Tindakan-tindakan kecil ini perlahan menumpuk, masing-masing berbisik ke semesta. Saya bisa menghadapi ini. Saya tidak akan menyerah. Mungkin Anda pernah menghabiskan malam menatap langit-langit, bertanya-tanya apakah semua usaha Anda sia-sia. Keraguan itu memang menyakitkan, tetapi juga membuat Anda tetap rendah hati dan memicu tekad Anda untuk tidak gagal. Ironisnya, keraguan itu menjadi bahan bakar bagi ketahanan Anda. Dengan mempertanyakan diri sendiri, Anda terus memperbaiki cara, memeriksa kembali tujuan, dan memastikan impian Anda bukan sekadar khayalan. Latihan untuk menguatkan ketahanan Anda. Ambil selembar kertas dan tuliskan 5 situasi yang Anda atasi dalam 6 bulan terakhir, yang awalnya Anda pikir akan menghancurkan Anda. Tidak harus situasi besar, mungkin hanya melewati minggu kerja yang berat, menyelesaikan konflik keluarga, atau memaksa diri belajar keterampilan baru. Melihat kemenangan-kemenangan itu secara nyata akan mengingatkan Anda seberapa jauh Anda telah melangkah. Jika Anda bisa melewati itu semua, Anda pasti bisa menghadapi tantangan berikutnya. Sekarang, setelah melewati tahap tersulit tanpa Anda sadari, mungkin Anda merasakan sedikit kekosongan,
seperti hilangnya adrenalin setelah badai reda. Itu normal. Terkadang kita terlalu terbiasa berjuang hingga lupa bagaimana menikmati ketenangan. Gunakan momen ini untuk bernapas, merenung, dan merayakan. Anda tidak harus terus berada dalam mode bertarung. Nikmati dataran yang tenang ini, karena disinilah Anda mengumpulkan kekuatan untuk langkah berikutnya. Namun, jangan anggap ketenangan ini sebagai berhentinya momentum. Di balik layar, tingkat ketahanan baru Anda sedang diakui oleh hukum semesta. Semesta melihat bahwa Anda tidak mudah hancur, sehingga ia bisa mempercayakan Anda dengan berkah yang lebih besar, misi yang lebih bermakna, dan hubungan yang lebih dalam. Kuncinya adalah tetap terbuka. Jika Anda terus bersikap defensif, takut yang terburuk, Anda mungkin melewatkan gelombang kebaikan yang sedang menuju ke arah Anda. Perhatikan sinkronisitas, pertemuan tak terduga, dan dorongan kecil yang tidak Anda duga. Itu adalah tanda bahwa Anda telah naik ke tingkat kemungkinan yang lebih tinggi. Terakhir, tetaplah rendah hati. Ingatlah bahwa tidak semua orang telah mencapai tahap ketahanan ini. Ada yang masih bergulat, meragukan setiap langkah mereka. Kisah Anda dapat menginspirasi mereka, tetapi hanya jika Anda menceritakannya dengan penuh kasih. Jangan memamerkan kemenangan Anda. Biarkan itu menjadi undangan bagi orang lain untuk menemukan harapan dalam perjuangan mereka sendiri. Terkadang, beberapa kata penyemangat dari seseorang yang pernah mengalami hal serupa bisa menyelamatkan jiwa yang hampir menyerah. Sadari bahwa Anda telah melakukan hal-hal yang dulu Anda pikir mustahil. Anda telah memikul beban yang dulu terasa tak tertanggungkan. Kini, Anda berdiri di atas fondasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Terlepas dari apakah Anda benar-benar menyadarinya atau tidak. Di bab-bab berikutnya, kita akan menjelajahi bagaimana ketahanan baru ini membuka jalan bagi lompatan yang lebih besar, intuisi yang lebih tajam, dan rasa diri yang tak tergoyahkan menghadapi badai apapun. Anda siap, dan segera Anda akan melihat mengapa kesiapan ini sangat penting untuk fase perjalanan Anda yang berikutnya. Bab 2. Anda membebaskan diri dari batasan tak kasat mata. Mungkin Anda tidak menyadarinya hari demi hari, tetapi Anda hidup di bawah batasan yang tak terlihat. Aturan tak tertulis yang menentukan sejauh mana Anda bisa melangkah, seberapa keras Anda bisa bersuara, atau bahkan seberapa pantas Anda merasa diri Anda. Batasan ini tidak selalu datang dari orang lain. Seringkali mereka berasal dari pengalaman dan ketakutan Anda sendiri. Namun, sesuatu berubah akhir-akhir ini. Mungkin itu dimulai dari sebuah tindakan kecil yang berani. Anda mengungkapkan pendapat yang tidak populer, atau akhirnya mengambil langkah menuju impian yang dulu Anda abaikan. Tindakan berani itu, sekecil apapun, berhasil meretakkan batasan tak kasat mata yang Anda bangun dalam pikiran Anda. Batasan-batasan ini rumit karena tersembunyi di balik logika yang tampak masuk akal. Saya terlalu tua untuk itu. Saya tidak punya cukup sumber daya, atau itu tidak pernah berhasil bagi siapapun di keluarga saya. Di permukaan, alasan-alasan itu terdengar aman, tetapi jauh di dalam, mereka hanyalah penjara yang menyamar sebagai kehati-hatian. Ketika Anda akhirnya berkata, "Mari lihat apa yang terjadi jika saya abaikan aturan ini," Anda sebenarnya memberitahu semesta bahwa Anda siap hidup di luar kotak, meski hanya sedikit. Dan sedikit itu cukup untuk mengubah arah hidup Anda. Coba tuliskan satu aturan yang Anda langgar baru-baru ini, walaupun hanya aturan kecil. Bagaimana perasaan Anda saat melakukannya? Apakah Anda merasa takut, bersemangat, atau lega? Perhatikan juga perubahan positif yang mungkin terjadi setelahnya. Mungkin Anda menemukan bakat tersembunyi atau seseorang yang dulu mengabaikan Anda mulai menghormati Anda. Perubahan kecil ini membuktikan bahwa batasan tak kasat mata itu hanya ada di pikiran Anda. Begitu Anda menantangnya, mereka kehilangan kekuatannya. Namun, Anda mungkin juga merasakan perlawanan. Orang lain mungkin berkata, "Itu bukan dirimu," atau "Apakah Anda yakin itu keputusan bijak?" Mereka yang nyaman dengan batasan lama, Anda mungkin merasa terancam oleh pertumbuhan Anda. Bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah,
tetapi karena evolusi Anda memaksa mereka mempertanyakan batasan mereka sendiri. Jika mereka belum siap, mereka mungkin menyebut keberanian Anda sebagai tindakan ceroboh. Tapi ingat, hidup ini milik Anda. Anda tidak wajib tetap kecil hanya demi membuat mereka nyaman. Membebaskan diri dari batasan tak terlihat juga memengaruhi dialog batin Anda. Anda mungkin mulai lebih ramah pada diri sendiri, lebih terbuka untuk mencoba hal-hal baru, atau tidak terlalu keras saat membuat kesalahan kecil. Jika aturan besar seperti, "Saya tidak bisa melakukan ini," ternyata salah, mengapa harus mempertahankan omelan negatif yang menyertainya? Perubahan ini dalam pola pikir Anda bukan sekadar bonus. Ini adalah kunci untuk memastikan kebebasan Anda bertahan lama. Karena pikiran adalah pusat kendali. Jika Anda mengisinya dengan kebenaran yang lebih luas, tindakan Anda secara alami akan selaras dengan kebenaran itu. Dari sudut pandang spiritual atau energi, meruntuhkan batasan ini memberi sinyal kepada semesta bahwa Anda siap untuk tugas yang lebih besar. Anda mungkin mulai melihat angka berulang, bertemu mentor yang mengarahkan Anda ke peluang tak terduga, atau merasakan lonjakan kreativitas secara tiba-tiba. Ini adalah isyarat dari semesta, mengonfirmasi bahwa keterbukaan baru Anda sedang menarik berkah di tingkat berikutnya. Anda tidak perlu mengejarnya. Anda hanya perlu mengenali dan merespons saat berkah itu muncul. Saat Anda berkembang, batasan lama mungkin mencoba menyelinap kembali, terutama di saat-saat penuh tekanan. Anda mungkin mendapati diri Anda kembali meragukan diri sendiri atau terlalu banyak berpikir. Jika itu terjadi, ingatkan diri Anda dengan lembut. Saya sudah membuktikan batasan ini salah. Lalu teruslah melangkah. Pengingat kecil ini bisa cukup untuk merebut kembali kemajuan yang telah Anda capai. Pertumbuhan tidak selalu linier. Ada naik dan turun. Tetapi begitu Anda merasakan kebebasan sejati, kembali ke penjara lama terasa tak tertahankan. Jadi, rayakan belenggu tak kasat mata yang telah Anda hancurkan. Anda tidak lagi menjadi tawanan keyakinan yang berkata, "Bukan untuk saya," atau "Saya tidak akan pernah sampai ke sana." Dengan melangkah melampaui batasan itu, Anda telah memasuki zona kemungkinan tak terbatas. Meski semua ini mungkin masih terasa baru atau sedikit menakutkan, percayalah bahwa Anda telah membangun kekuatan batin untuk menghadapinya. Di bab-bab selanjutnya, kita akan mengeksplorasi bagaimana cakrawala baru ini membuka jalan bagi terobosan yang lebih besar. Terobosan yang mencerminkan kesiapan Anda untuk mengklaim apa yang selalu menjadi milik Anda. Bersiaplah, karena ketika tembok-tembok buatan diri runtuh, cakrawala meluas ke arah yang bahkan belum pernah Anda bayangkan. Bab 3. Anda melewati ujian karakter tanpa disadari. Terkadang, hidup memberikan ujian yang tidak bergantung pada keahlian atau keberuntungan, tetapi pada siapa diri Anda saat tidak ada yang melihat. Mungkin Anda pernah menghadapi momen di mana Anda bisa mengambil jalan pintas, menyebarkan gosip, atau mengorbankan integritas Anda demi keuntungan cepat. Namun, tanpa sorotan atau sanjungan, Anda memilih jalan yang benar. Dengan melakukan itu, Anda tanpa sadar telah melewati salah satu ujian terberat. Ujian karakter. Cobalah ingat kembali kejadian di mana seseorang meminta Anda memutarbalikkan kebenaran, atau saat Anda bisa mendapat untung dari kesulitan orang lain. Ada suara kecil di dalam hati yang berbisik, "Itu bukan dirimu," dan Anda mendengarnya. Atau mungkin Anda menolak berbicara buruk tentang seseorang meskipun mereka berbicara buruk tentang Anda. Keputusan-keputusan berbasis karakter seperti ini seringkali luput dari perhatian dunia, tetapi gema mereka terdengar keras di ranah spiritual dan moral. Pikirkan satu keputusan moral kecil yang baru-baru ini Anda buat dan terasa bermakna, meskipun tidak ada yang memuji Anda. Tuliskan atau ingat kembali skenario tersebut. Rasakan kembali ketenangan atau keyakinan yang Anda rasakan setelahnya. Momen itu adalah titik balik yang mendefinisikan diri Anda. Sebuah peningkatan diam-diam dalam kode moral Anda yang tidak diabaikan oleh semesta. Anggaplah itu sebagai tabungan di bank kosmis kebaikan yang akan memberikan dividen dalam bentuk kepercayaan, kredibilitas, dan pada akhirnya
berkah yang selaras dengan keadaan moral Anda yang meningkat. Memang, melewati ujian karakter bisa terasa tidak membuahkan hasil pada awalnya, terutama ketika Anda melihat orang lain mendapatkan keuntungan dari jalan pintas yang tidak jujur. Mereka mungkin memamerkan hasilnya, dan Anda bertanya-tanya apakah pilihan moral Anda justru merugikan Anda. Namun, jika Anda memperhatikan, Anda akan menyadari bahwa keuntungan instan jarang membawa kedamaian atau rasa hormat jangka panjang. Sebaliknya, sikap teguh Anda membangun fondasi kepercayaan. Orang lain dapat merasakan keaslian Anda, bahkan jika mereka tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Seiring waktu, mata uang tak terlihat ini dapat membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka hanya dengan kekayaan atau popularitas. Selain itu, perhatikan bagaimana rasa percaya diri Anda meningkat setelah kemenangan moral itu, meskipun tampak kecil. Anda berdiri lebih tegak, berbicara dengan lebih yakin, dan merasa lebih tenang karena tidak takut ditemukan melakukan sesuatu yang salah. Rasa keselarasan internal ini, di mana tindakan Anda sesuai dengan prinsip Anda, menciptakan inti yang kokoh. Dalam masa sulit, inti ini menjaga Anda tetap stabil. Dalam masa baik, ia membuat Anda tetap rendah hati dan bersyukur. Ujian karakter sering tersembunyi dalam tugas-tugas sehari-hari, mengembalikan kelebihan uang kembalian, tidak mengambil kredit atas ide orang lain, atau menahan diri dari bergosip di tempat kerja. Namun, setiap pilihan kecil membentuk siapa Anda. Dengan melewati ujian-ujian ini, Anda membangun otot moral untuk menghadapi dilema yang lebih besar di masa depan. Ketika Anda menghadapi persimpangan etika yang benar-benar besar, Anda tidak akan ragu melakukan hal yang benar. Itu sudah menjadi bagian dari diri Anda. Ada yang mungkin bertanya, apakah terlalu baik atau terlalu jujur membuat Anda rentan di dunia yang keras? Jawabannya adalah tidak. Keteguhan moral tidak sama dengan naivitas. Anda bisa bijak terhadap taktik manipulatif tanpa harus mengadopsinya. Bayangkan seorang ahli bela diri yang berlatih setiap hari, tetapi hanya menggunakan kekuatannya jika benar-benar diperlukan. Kode moral Anda bukan kelemahan. Itu adalah perisai yang melindungi integritas Anda, yang pada gilirannya menghasilkan rasa hormat dan aliansi yang bertahan lama. Saat Anda merenungkan bagaimana Anda melewati ujian karakter ini, sadari bahwa itu adalah katalis untuk fase hidup Anda berikutnya. Semesta sering menahan berkah tertentu sampai yakin bahwa Anda tidak akan menyalahgunakannya. Sekarang setelah Anda membuktikan kepercayaan diri Anda lebih mungkin menerima peluang yang membutuhkan kompas moral yang kokoh. Peran kepemimpinan, proyek-proyek penting, atau hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang yang berbagi nilai-nilai Anda. Jadi, banggalah dengan seberapa jauh Anda telah melangkah, meskipun Anda tidak berniat membuktikan apapun. Dengan memilih integritas, meskipun bukan jalan termudah, Anda telah mencapai tingkat yang diimpikan banyak orang tetapi sulit dipertahankan. Ini membuka jalan untuk ekspansi spiritual atau emosional yang lebih besar, yang akan kita bahas di bab-bab berikutnya. Karena hidup sesuai standar moral yang lebih tinggi tidak hanya membuka pintu eksternal, tetapi juga membuka kemampuan internal yang belum Anda sadari. Kemampuan-kemampuan ini memiliki kekuatan untuk membentuk takdir Anda lebih dari sekadar keterampilan atau koneksi semata. Bab 4. Anda membentuk standar baru untuk hubungan Anda. Di suatu titik, Anda menyadari bahwa orang-orang di sekitar Anda entah mengangkat Anda atau justru membebani Anda. Tanpa pengumuman besar, Anda mulai mengatur ulang hubungan Anda, menetapkan batas yang lebih jelas, mendekat ke mereka yang menghargai saling menghormati, dan menjauh dari mereka yang hanya mengambil atau selalu membawa drama. Kini, Anda menemukan diri Anda dikelilingi oleh lingkaran yang mungkin lebih kecil, tetapi lebih selaras dengan pertumbuhan dan ketenangan pikiran Anda. Selamat. Itu bukan pencapaian kecil. Banyak orang mungkin tidak menyadari langkah-langkah tenang yang Anda ambil. Mungkin Anda secara sopan berhenti merespons curhatan tanpa henti dari seorang teman yang tidak pernah bertanya kabar Anda, atau Anda menolak undangan dari kelompok yang selalu membuat Anda merasa lelah. Tindakan-tindakan kecil ini secara tidak langsung menyampaikan pesan mendalam
tentang standar baru Anda. Saya tidak akan mengorbankan kesejahteraan atau keaslian diri saya hanya demi diterima. Itu adalah perubahan besar, dan Anda mungkin melakukannya secara bertahap, hari demi hari. Coba tuliskan 3 orang dalam hidup Anda yang interaksinya selalu terasa positif, dan 3 orang dari masa lalu atau sekarang yang interaksinya selalu menguras energi atau melukai Anda. Perhatikan bagaimana Anda secara alami mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan kelompok pertama dan lebih sedikit dengan kelompok kedua, bahkan jika Anda tidak pernah secara resmi memutuskan hubungan. Pengalokasian waktu dan energi yang tidak disadari ini adalah bagian dari proses yang membawa Anda menuju kehidupan yang lebih tenang dan bermakna. Setelah menetapkan standar baru ini, perhatikan bagaimana gaya komunikasi Anda mulai berubah. Anda mungkin berbicara lebih bebas, menggunakan lebih banyak pernyataan saya yang menegaskan kebutuhan dan batasan Anda. Anda tidak lagi menyembunyikan kebenaran demi menjaga perdamaian, juga tidak meluapkan emosi hanya untuk membuat suatu poin. Sebaliknya, Anda menemukan keseimbangan dalam bersikap tegas, menghormati orang lain, tetapi juga menghormati diri Anda sendiri. Orang-orang yang benar-benar menghargai nilai Anda akan merespons positif terhadap kejelasan ini. Mereka yang tidak bisa menerima perubahan Anda mungkin akan perlahan menjauh, dan itu tidak masalah. Perubahan ini juga membawa resonansi energi yang berbeda. Dengan lebih sedikit penghisap energi di sekitar Anda dapat mengarahkan bandwidth emosional Anda ke hal-hal yang lebih baik, seperti proyek pribadi, perawatan diri, atau membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang yang mendukung Anda. Ibarat merapikan rumah, setelah sampah hilang, Anda bisa menikmati dan mengoptimalkan ruang yang tersisa. Secara mental dan spiritual, Anda merasa lebih ringan, lebih siap untuk berinvestasi dalam pengalaman baru tanpa rasa takut akan seseorang yang menguras energi Anda. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang akan memahami mengapa standar Anda meningkat. Beberapa mungkin memberi label pada Anda, dingin atau berubah. Dan memang benar, Anda telah berubah. Anda menyadari nilai sumber daya emosional Anda dan mulai menggunakannya dengan bijak. Itu bukan kekejaman, itu adalah kedewasaan. Jika ada yang melihatnya secara berbeda, itu adalah sudut pandang mereka, bukan milik Anda. Anda tetap bisa bersikap baik, namun tegas, penuh kasih, namun teguh, memastikan tidak ada yang memanipulasi Anda untuk kembali ke pola yang tidak sehat. Saat lingkaran hubungan Anda mengerucut pada kualitas daripada kuantitas, orang baru mungkin akan datang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Jika Anda merasa terdorong untuk memperluas jaringan sosial atau profesional, lakukan itu dengan sengaja. Hadiri workshop atau acara yang selaras dengan minat Anda, atau bergabunglah dengan komunitas daring yang berbagi semangat yang sama. Dengan rasa batasan dan keaslian yang lebih terasa, Anda lebih mungkin menarik orang-orang yang sesuai dengan energi Anda. Mereka yang bisa menjadi sekutu, mentor, atau bahkan teman dekat. Sementara itu, hubungan lama yang bertahan dengan standar baru Anda mungkin lebih dalam dari sebelumnya. Dengan menghormati diri Anda sendiri, Anda mengajarkan orang lain cara menghormati Anda. Hubungan sejati berkembang atas dasar kepercayaan dan investasi energi yang saling menguntungkan. Jika seorang teman atau anggota keluarga tetap ada melalui transformasi Anda, itu karena mereka menghormati pertumbuhan Anda, atau mereka juga sedang tumbuh. Evolusi bersama ini menciptakan ikatan yang dapat menghadapi badai di masa depan. Pergeseran dalam lingkungan sosial Anda bukanlah titik akhir, melainkan proses yang terus hidup. Orang-orang akan tumbuh atau stagnan, begitu pula Anda. Jaga agar batasan Anda tetap fleksibel untuk membiarkan koneksi baru yang bermanfaat masuk, tetapi tetap kokoh untuk mencegah pengaruh toksik. Keseimbangan ini memastikan Anda terus berkembang alih-alih kembali ke zona nyaman lama. Di bab-bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kejelasan hubungan baru Anda memengaruhi peluang besar dalam hidup, baik dalam karier, tujuan pribadi, maupun misi jiwa. Ketika lingkaran terdekat Anda selaras dengan versi terbaik dari diri Anda, semesta cenderung mempercepat ekspansi dunia luar Anda.
Dan inilah sinergi yang selama ini Anda nantikan. Bab 5. Anda mempertahankan keyakinan saat hal itu paling penting. Ada saat-saat ketika Anda hampir kehilangan keyakinan. Mungkin Anda mengalami serangkaian kejadian buruk yang membuat Anda bertanya-tanya, apakah ada kekuatan yang lebih tinggi atau tatanan semesta yang mendukung Anda? Namun, entah bagaimana, Anda tetap bertahan dengan sepotong kecil keyakinan. Meskipun redup seperti lilin di tengah badai, keyakinan itu tidak pernah benar-benar padam. Dalam kegigihan itulah Anda berhasil melewati salah satu ujian terbesar, mempercayai kemungkinan, bahkan ketika bukti seolah mengatakan sebaliknya. Terkadang, keyakinan tidak harus berupa pengalaman spiritual besar atau agama tertentu. Keyakinan bisa sesederhana keyakinan bahwa kebaikan masih mungkin muncul dari situasi Anda, bahwa usaha Anda tidak sia-sia, dan bahwa dalam skema besar, Anda tidak ditinggalkan dalam kekacauan. Jika Anda melihat kembali, Anda mungkin menyadari bahwa keyakinan itu hadir dalam bentuk suara lembut yang berkata, "Coba satu kali lagi." Atau ketenangan yang muncul saat logika mengatakan panik adalah satu-satunya pilihan. Anda mungkin menyebutnya intuisi atau harapan. Tetapi itu berfungsi seperti jangkar yang menjaga Anda dari hanyut ke dalam keputusasaan. Setiap malam, catat satu kejadian dalam hari Anda di mana Anda merasa dilindungi, dibimbing, atau mendapatkan bantuan secara tidak terduga. Mungkin sesederhana menemukan informasi yang Anda butuhkan secara online, atau menerima pesan dukungan secara acak. Dengan secara konsisten mengakui keajaiban-keajaiban kecil ini, Anda memperkuat gagasan bahwa Anda turut menciptakan perjalanan Anda bersama kekuatan yang melampaui kendali langsung Anda. Tindakan harian ini menumbuhkan rasa kekaguman dan kepercayaan yang terus berkembang. Keyakinan juga memengaruhi cara Anda menghadapi masa-masa sulit. Alih-alih menyerah pada kepahitan, Anda mungkin berdoa, menulis jurnal, bermeditasi, atau sekadar bertahan dengan keyakinan dalam hati. Ini tidak mungkin berakhir seperti ini. Mungkin orang-orang di sekitar Anda menganggap Anda naif, tetapi mereka tidak melihat keteguhan diam-diam yang mengobarkan semangat Anda. Dan, seperti yang telah Anda lihat, ketekunan itu pada akhirnya bertemu dengan peluang. Bertemu kontak yang tepat pada saat krusial, atau mendapatkan saran yang mengubah hidup dari percakapan tak terduga. Dari luar, hal ini mungkin terlihat seperti keberuntungan, tetapi Anda tahu itu adalah perpaduan antara keyakinan dan tindakan. Ada kekuatan halus dalam percaya bahwa segalanya akan membaik, bahkan tanpa bukti. Keyakinan itu memengaruhi keputusan Anda. Alih-alih menutup diri terhadap peluang baru, Anda tetap penasaran dan terbuka. Alih-alih menyimpan amarah, Anda membiarkan pintu tetap terbuka untuk rekonsiliasi atau terobosan. Seiring waktu, perubahan kecil dalam sikap ini terakumulasi, mengarahkan jalan hidup Anda menjauh dari jalan buntu menuju jalan yang penuh kemungkinan. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika saya benar-benar kehilangan keyakinan? Banyak orang melakukannya, berakhir dalam sikap sinis atau pasif. Namun, ada sesuatu dalam diri Anda yang menolak menerima hasil itu. Dan itulah perbedaan antara mereka yang terjebak dan mereka yang akhirnya melewati garis akhir. Keyakinan bukan jaminan bahwa hidup akan mudah, tetapi keyakinan membuat perjalanan di saat-saat tergelap tetap dapat dilalui. Keyakinan adalah cahaya redup dalam gelap yang pekat. Mungkin tidak cukup untuk melihat semua rintangan, tetapi cukup untuk menjaga Anda terus bergerak. Sekarang, setelah Anda membuktikan kapasitas Anda untuk mempertahankan keyakinan dalam tekanan, semesta, atau sistem kepercayaan Anda, mungkin mulai mempercayakan Anda dengan tanggung jawab yang lebih besar. Mengapa? Karena Anda telah menunjukkan bahwa Anda dapat menanggung beban tanpa membiarkan sikap sinis merusak semangat Anda. Itulah kualitas yang dibutuhkan untuk menjaga berkah atau tanggung jawab yang lebih besar. Orang-orang yang langsung runtuh saat menghadapi masalah kecil biasanya tidak mampu menangani tugas yang lebih besar. Namun Anda, dengan mempertahankan keyakinan bahkan ketika tampaknya tidak masuk akal, menunjukkan kekuatan inti yang membedakan Anda. Saat Anda melangkah ke depan,
teruslah menjaga keyakinan itu tetap hidup. Tetapi jangan biarkan itu berubah menjadi optimisme buta. Keyakinan paling efektif jika dipadukan dengan kebijaksanaan dan ketajaman. Anda dapat percaya pada masa depan yang lebih cerah, sambil tetap menganalisis fakta, mencari nasihat, dan merencanakan dengan strategis. Pikirkan keyakinan sebagai angin yang mendorong layar perahu Anda, dan logika sebagai mekanisme kemudi. Dengan keduanya bekerja bersama, perahu Anda meluncur dengan lancar di atas lautan kehidupan, mampu berbelok saat diperlukan tetapi tetap bergerak maju. Di bab-bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana keyakinan ini, yang dipadukan dengan terobosan lain yang telah Anda capai, membentuk kekuatan besar dalam menentukan takdir Anda. Ketika keyakinan tak tergoyahkan digabungkan dengan pertumbuhan dan kejelasan yang sejati, Anda menjadi tak terhentikan. Anda telah melangkah begitu jauh tanpa menyadari bahwa Anda melewati rintangan-rintangan terberat. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika Anda sepenuhnya menyadari bahwa Anda siap untuk mengklaim kehidupan yang selama ini diam-diam diimpikan hati Anda. Bab 6. Anda menyatukan dunia dalam dan luar Anda dan hasilnya terlihat. Untuk waktu yang lama, dunia dalam dan luar Anda sedikit bertentangan. Mungkin Anda memiliki ambisi besar, tetapi terus mengatakan kepada diri sendiri untuk bersikap realistis. Atau Anda merasa sangat berbelas kasih, tetapi takut dianggap terlalu lembut. Namun perlahan-lahan, hampir tanpa disadari, Anda mulai menyatukan siapa diri Anda di dalam dengan cara Anda menunjukkan diri kepada dunia. Penyelarasan itu tidak terjadi dalam satu momen pencerahan besar. Itu terjadi melalui pilihan-pilihan kecil, merangkul gaya pribadi Anda, berbicara lebih jujur, dan berdiri teguh untuk nilai-nilai yang dulu Anda sembunyikan. Dan kini, perubahan itu jelas, terasa. Sesuatu tentang Anda telah berubah. Sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi tidak bisa disangkal. Ketika dunia dalam dan luar Anda selaras, Anda memancarkan konsistensi yang bisa dirasakan orang lain. Mereka mungkin tidak tahu persis mengapa mereka menganggap Anda autentik atau menarik, tetapi mereka merasakannya. Suatu hari, Anda mungkin menyadari orang-orang cenderung mendengarkan dengan lebih saksama saat Anda berbicara, atau bahkan orang asing tersenyum tulus tanpa alasan yang jelas. Itulah magnet alami dari keaslian. Alih-alih mencoba menjadi segalanya bagi semua orang, Anda hanya menjadi diri sendiri, dan itu menciptakan daya tarik yang lebih kuat daripada apapun. Luangkan waktu 5 menit untuk menulis jurnal dengan pertanyaan, di area mana dalam hidup saya masih berpura-pura atau menahan diri? Mungkin Anda tertawa sopan pada lelucon yang sebenarnya Anda anggap ofensif, atau menyembunyikan sisi spiritual Anda dari beberapa teman. Tuliskan apapun yang Anda sadari, lalu ambil satu langkah kecil untuk menjembatani kesenjangan itu. Misalnya, lain kali topik tersebut muncul dalam percakapan, sampaikan pendapat Anda yang sebenarnya. Atau biarkan gaya Anda mencerminkan selera Anda yang sebenarnya, bukan sekadar mengikuti tren. Setiap langkah kecil memperkuat keselarasan dunia dalam dan luar Anda. Penyelarasan ini juga menyederhanakan penggunaan energi Anda. Saat Anda harus mempertahankan kepura-puraan, itu menguras energi Anda. Menjaga penampilan atau menyaring kata-kata adalah hal yang melelahkan. Tetapi begitu Anda melepaskan beban itu, Anda membebaskan kapasitas mental dan emosional. Energi ini bisa Anda gunakan untuk hasrat sejati, aktivitas kreatif, dan koneksi yang tulus. Akibatnya, Anda tidak mudah lelah atau mudah tersinggung. Energi yang lebih tenang dan segar ini memberikan manfaat di semua aspek kehidupan, pekerjaan, hubungan, bahkan kesehatan Anda. Namun, penting untuk bersiap menghadapi krisis identitas sesekali. Saat Anda mengintegrasikan kebenaran diri Anda ke dalam kehidupan sehari-hari, pola lama atau orang-orang tertentu mungkin berbenturan dengan evolusi Anda. Mereka mungkin berkata, "Dulu kamu begitu santai," atau "Kamu sudah berubah." Memang benar, Anda telah berubah, dan itu patut dirayakan, bukan disesali. Jika rasa bersalah mulai merayap, seperti merasa meninggalkan orang lain, ingatkan diri Anda bahwa pertumbuhan Anda
tidak membatalkan perjalanan orang lain. Anda hanya menolak untuk tetap menjadi versi setengah hidup dari diri Anda demi kenyamanan orang lain. Tanda lain dari keselarasan adalah bahwa tujuan Anda menjadi lebih jelas. Karena Anda tidak lagi terpecah antara siapa Anda sebenarnya dan siapa yang Anda coba tampilkan, tujuan Anda bergeser dari keinginan samar menjadi target yang terarah. Mungkin Anda akhirnya berkomitmen untuk menulis buku yang selalu Anda impikan, atau melamar posisi kepemimpinan. Citra diri Anda kini mendukung langkah tersebut. Kejelasan ini sangat kuat. Ketika Anda benar-benar percaya bahwa Anda layak dan mampu, rencana Anda berkembang dari mungkin suatu hari nanti menjadi ini akan terjadi. Alam semesta pun merespons. Ketika tujuan Anda jelas, sumber daya atau koneksi yang Anda butuhkan seringkali muncul untuk mempercepat perjalanan Anda. Tentu saja, keselarasan bukan berarti kebahagiaan tanpa henti. Hidup masih memiliki badai. Bedanya, Anda menghadapinya tanpa beban konflik internal. Bahkan saat kekacauan eksternal melanda, Anda berdiri teguh pada kebenaran diri Anda, tidak mudah goyah oleh tekanan sosial atau hubungan. Keteguhan itu mungkin terlihat ajaib bagi orang lain. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Tetapi sebenarnya, itu hanyalah hasil dari hidup yang konsisten dengan kompas batin Anda. Ketenangan muncul secara alami ketika Anda tidak berperang dengan diri sendiri. Saat kita mendekati bab terakhir, sadari bahwa semua yang terjadi sekarang, standar hubungan baru Anda, kekuatan moral Anda, keyakinan yang tak tergoyahkan, dan daya tahan yang mengejutkan, semakin diperkuat oleh fakta bahwa Anda tidak lagi terpecah secara internal. Setiap bagian dari diri Anda bekerja dalam harmoni, menyalurkan energi Anda ke arah yang bermakna. Alam semesta melihat sinergi itu dan berinvestasi di dalamnya, karena sinergi mendorong ekspansi, bukan perpecahan. Terus hargai keselarasan ini sebagai aset berharga. Di bab penutup, kita akan membahas bagaimana beralih dari "saya tidak sadar telah melewati tahap tersulit" ke "saya dengan percaya diri melangkah ke setiap tahap berikutnya dengan sepenuhnya siap." Karena begitu Anda merasakan keselarasan sejati, Anda tidak akan pernah lagi puas dengan kehidupan yang terpecah. Bab 7. Anda telah melangkah. Maju tanpa sadar, sekarang klaim apa yang sudah menjadi milik Anda. Anda berdiri di ambang pintu setelah tanpa disadari menaklukkan bagian tersulit dari perjalanan Anda. Bab demi bab, Anda telah mengasah daya tahan, melepaskan batasan tersembunyi, lulus ujian moral, memperbaiki hubungan, memupuk keyakinan, dan menyelaraskan dunia dalam serta luar Anda. Kini, yang tersisa hanyalah mengklaim berkat-berkat yang telah menunggu Anda, karena semesta tidak akan memaksa pemberiannya kepada siapapun yang tidak melangkah maju untuk menerimanya. Semua dimulai dengan mengenali kesiapan Anda. Mungkin Anda dulu percaya bahwa hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan kesempatan luar biasa, tetapi semua ujian yang telah Anda lalui telah membentuk Anda menjadi seseorang yang mampu menghadapi kelimpahan yang lebih besar, pengaruh yang lebih luas, dan pemenuhan yang lebih dalam. Tidak peduli masa lalu Anda, seberantakan atau serendah apapun itu, semuanya telah membawa Anda ke titik ini. Ilusi lama seperti "belum waktunya" atau "bukan untuk saya" kini mulai memudar, digantikan oleh keyakinan dalam hati. Ini giliran saya. Ini waktunya. Ambil pena dan kertas, tuliskan kalimat "saya klaim", lalu lanjutkan dengan apapun yang ingin Anda panggil ke dalam hidup Anda. Kedamaian, kestabilan finansial, kebebasan kreatif, kesehatan yang prima. Bacakan tulisan itu dengan lantang atau dalam hati, dan biarkan maknanya meresap ke dalam hati Anda. Ini bukan afirmasi kosong, melainkan deklarasi energi yang jelas. Keyakinan yang didukung oleh pertumbuhan sejati beresonansi kuat dengan semesta, yang bergerak berdasarkan kejelasan dan kepercayaan diri. Mengklaim realitas baru Anda bukanlah bentuk kesombongan. Itu tidak berarti menginjak orang lain atau membanggakan diri. Itu berarti mengakui bahwa Anda telah lulus dari rasa takut
dan kepasifan. Anda adalah protagonis dari kisah Anda, tidak lagi puas membiarkan orang lain menentukan jalan Anda. Beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan ini, terutama jika mereka lebih suka Anda tetap berada dalam peran kecil. Namun, takdir Anda bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh orang lain. Hanya Anda yang tahu kemana jiwa Anda yang terus berkembang ingin pergi. Melangkah ke tingkat berikutnya juga berarti merangkul evolusi yang terus berlanjut. Anda telah melampaui sebuah tahap yang mungkin sebelumnya tidak Anda sadari menahan Anda. Namun, tantangan baru akan muncul. Ini bukan tanda kegagalan. Ini adalah bukti bahwa Anda sedang bermain di tingkat yang lebih tinggi. Setiap ujian yang datang hanyalah peluang untuk tumbuh lebih kuat, karena setiap terobosan akan membuka cakrawala yang lebih luas, yang pada gilirannya memperkenalkan tantangan dan hadiah baru. Tetaplah menjadikan tujuan Anda sebagai cahaya penuntun. Apakah Anda ditakdirkan untuk mengajar, mencipta, menyembuhkan, atau memimpin? Bakat Anda akan berkembang secara optimal ketika selaras dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keuntungan pribadi. Anda berhak menikmati hasil jerih payah Anda, tetapi biarkan juga berkat-berkat itu melayani kebaikan yang lebih besar. Ketika impian Anda tidak hanya mengangkat Anda, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda, dukungan kosmik seringkali melipat gandakan dirinya, membuka lebih banyak pintu. Tetap terbuka terhadap kesempatan baru. Pada tingkat energi yang lebih tinggi ini, panduan mungkin muncul dalam bentuk pertemuan yang tidak direncanakan, ide yang melintas, atau percakapan acak. Tetaplah penasaran. Tidak setiap percikan ide akan menjadi proyek besar berikutnya. Tetapi menjelajahinya adalah cara Anda menemukan yang dapat mengubah hidup Anda. Ketika intuisi Anda berbicara, ikuti naluri itu. Itulah cara semesta mendorong Anda menuju jalan baru. Sekarang, Anda berada di ambang kehidupan yang benar-benar mencerminkan siapa Anda telah menjadi. Lihat kembali. Setiap kemenangan tersembunyi, membangun kesabaran, bertindak dengan integritas, memperkuat keyakinan, dan menyeimbangkan dunia dalam dengan dunia luar. Semua itu bukan untuk pamer. Anda melakukannya dengan tulus. Maka semesta pun mengakui kesiapan Anda dengan membuka pintu-pintu baru. Terserah Anda untuk melangkah melewatinya dengan penuh rahmat. Jalani jalan ini dengan kerendahan hati dan rasa syukur, tetapi jangan pernah takut untuk mengambil langkah besar saat dipanggil. Anda telah melewati tahap yang paling sulit, bahkan tanpa menyadarinya. Jika keraguan masih muncul, ingatkan diri Anda sejauh mana Anda telah melangkah. Tidak ada rintangan yang bisa membatalkan kemajuan Anda, kecuali Anda yang mengizinkannya. Teruslah bersinar, teruslah membedakan jalan Anda, dan teruslah melangkah ke depan. Semesta belum selesai menunjukkan peluang-peluang baru kepada Anda. Masih banyak ekspansi, pencerahan, dan keajaiban yang menanti. Dengan kekuatan yang telah Anda tunjukkan, Anda siap untuk menghadapi apapun yang datang berikutnya, sepenuhnya sadar bahwa Anda, tanpa keraguan, siap. Terima kasih sahabatku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.